Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raski Aika Ramadan, NPM 2023 4350 1918 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek pemrograman visual yang berjudul LMS MI Ikhwanul Muslimin. Aplikasi sekolah dibuat untuk membantu proses pengelolaan data sekolah yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Tujuannya mempermudah pengolahan data, mempercepat proses input, mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data. Lanjut, di sini ada database dari proyek tersebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahidul Khairi, NPM 2023 4350 1803. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini kelompok kelompok saya menggunakan PHP MailAdmin untuk membuat database. Di sini kelompok kami membuat database dengan nama DB Sekolah, di mana ada beberapa tabel pada database sekolah. Yang pertama jadwal pelajaran, tabel guru, tabel mata pelajaran, tabel nilai, tabel pengumuman, tabel siswa, dan tabel user. Pertama jadwal pelajaran, di mana di sini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu jam pelajaran, seterusnya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, di mana jam pelajaran menjadi primary key, di mana tabel jadwal pelajaran digunakan untuk menginput jam mata pelajaran. Yang kedua ada tabel guru. Tabel guru digunakan untuk menginput data-data guru. Di sini ada beberapa komponen yaitu NUPTK, nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, username, dan password. Di mana NUPTK menjadi primary key. Yang ketiga ada tabel mata pelajaran. Tabel mata pelajaran digunakan untuk menginput mata pelajaran. Ada beberapa komponen yaitu ID Maple sama nama Maple, di mana ID Maple-nya menjadi primary key. Yang keempat ada tabel nilai. Tabel nilai digunakan untuk menginput data-data nilai, di mana ada beberapa komponen yaitu ID nilai, NISN, nama, kelas, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan ID Maple, di mana ID nilai menjadi primary key. Yang keenam ada tabel pengumuman. Tabel pengumuman digunakan untuk menyimpan pengumuman, di mana ada beberapa komponen yaitu ID, judul, isi pengumuman, dan tanggal, di mana ID menjadi primary key. Selanjutnya ada tabel siswa. Tabel siswa digunakan untuk menginput atau data-data siswa, di mana ada beberapa komponen di sini. Yang pertama NISN, nama, kelas, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon, orang tua, tempat lahir, tanggal lahir, username, dan password, di mana NISN menjadi primary key. Yang terakhir tabel user, di sini digunakan untuk menginput login atau membuat akun, di mana ada beberapa komponen yaitu username, password, dan operator, di mana username menjadi primary key. Dan selanjutnya yang akan dijelaskan sama teman saya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Baktiansyah dengan NPM 2023 435 01 993. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dashboard admin. Oke, Bang Erik boleh dimasukkan itunya admin dan username dan passwordnya itu admin dan login sebagai admin. Oke, di dashboard admin ini terdapat ada pengumuman, data admin, data guru, dan data siswa. Nah, oke, Mas Erik boleh dibuka pengumuman. Nah, di sini kita akan bisa menginput pengumuman. Contohnya, Bang Erik boleh ditulis dulu sedikit seperti tanggal 1 Juni adalah hari libur Pancasila. Oke, di sini ada ada pilihan, ada simpan, dan hapus. Nah, jika kita boleh disimpan dulu. Nah, jika sudah disimpan, pengumuman ini akan masuk ke dalam dashboard guru dan dashboard siswa. Oke, boleh kembali. Oke, satu lagi, dashboard admin. Di dashboard admin itu ada apa? Sorry, boleh digeser sedikit. Nah, di situ ada pilih operator, ada menuliskan nama, dan pilih operator. Nah, dipilih operator itu bisa kita pilih untuk sebagai apa dia akan menjadi. Ada operator sekolah, tata usaha, kepala sekolah, dan wakil sekolah. Boleh diinput, Mas Erik? Oke. Nah, di situ pilih sebagai operator sekolah misalkan. Nah, oke, bisa disimpan. Nah, jika registrasi berhasil itu yang akan menjadi paspor dan ID dari Inter untuk login. Nah, di situ aja ada pilihan hapus, Mas Erik. Coba boleh ditulis hapus. Nah, oke. Nah, dan di situ ada juga clear ya untuk mengclear tabel, untuk mengclear inputannya. Oke, bisa kembali. Nah, di situ terus ada tabel guru ya. Oke, di tabel guru di sini bisa menginput biar bisa menginput boleh nama networknya misalkan 7193. Misalkan namanya Sabrina, alamatnya Bogor, nomor teleponnya 0896, jenis kelaminnya itu perempuan, agamanya Islam, tanggal lahirnya Bandung, dan tanggal lahir 20 Februari 2003. Nah, di bawahnya itu ada pendaftaran akun ya. Pendaftaran akun ini username dan password yang akan digunakan guru ketika login kepada LMS. Boleh itu misalkan Sabrina dan passwordnya Sabrina. Oke, disimpan. Nah, itu sudah masuk ke tabel ya, Di situ juga kita bisa ubah, misalkan boleh dirubah, misalkan dari agamanya ganti, bisa ke Kristen. Oke, langsung pencet ubah lagi. Nah, data di situ berhasil diubah. Oke, ada pilihan juga seperti hapus dan clear sama seperti sebelum-sebelumnya. Oke, bisa kembali. Nah, di situ ada data siswa. Nah, di data siswa misalkan kita tulis itunya 1 2 induknya kita tulis kita pilih 1 2 3 4. Namanya misalkan Nia. Kelasnya misalkan kelas 3. Jenis kelaminnya perempuan. Agamanya misalkan Islam. Alamatnya misalkan Bogor. Nomor telepon 0888. Orang tua wali misalkan Bakti. Tempat tanggal lahirnya Bandung. Dan tanggal lahir misalkan 1 Juni 2006. Oke, sama seperti akun guru, di sini juga bisa untuk menginput username dan password, bisa ditulis dulu.
Nia, nah, kayak paspor. Nah, di sini tombol simpan berfungsi untuk menyimpan data siswa. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya, diubah juga untuk mengubah data. Nah, baru pencet ubah. Nah, di situ untuk mengubah data, ada seperti menu sebelumnya, ada hapus, kembali, dan clear. Oke, bisa kembali. Nah, sekian cukup dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjut dari dashboard guru, bisa saya sarankan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fredrik Siga Simanjuntak, kelas S6I, NPM 2023-4350-1959. Saya ingin menjelaskan tentang dashboard guru. Yang pertama, username. Username itu kita isi dengan guru, password guru. Login sebagai kita pilih sebagai guru. Di dalam dashboard guru ini terdapat 6 button, yaitu yang pertama pengumuman, biodata, data siswa, jadwal, nilai, dan report. Pengumuman ini ketika diklik buttonnya, ia akan menampilkan pengumuman yang diinput oleh dashboard admin. Yang kedua, biodata. Biodata ini otomatis menampilkan ketika ia login sebagai username atau yang telah dibuat di dalam dashboard admin. Lalu data siswa. Data siswa ini kita bisa menambahkan, mengubah, atau menghapus siswa-siswa yang ada di sekolah itu. Seperti contoh kita buat nomor induk NIS-nya 01, namanya Raihan, lalu kelas 2, pria, Islam, alamat Bogor, nomor telepon 0812, orang tua wali Yerat, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 20 Januari 2003, username-nya Raihan, passwordnya Raihan, simpan. Dan di sini langsung muncul notifikasi registrasi berhasil. Kita lihat pada tabel kedua, dia langsung menampilkan password, username, tanggal lahir, dan lain-lain. Di sini kita bisa mengubah, contoh kita Raihan kelas 2 naik ke kelas 3, kita bisa pencet button ubah. Data berhasil diubah dan dia akan otomatis berubah. Lalu kita bisa menghapus juga. Oke, nah tombol clear ini berfungsi seperti kita ingin menghapus form-form ini. Lalu kembali di jadwal, guru itu bisa menambahkan juga jadwal seperti layaknya admin. Karena kita tidak tahu ada beberapa perubahan yang mungkin admin atau guru tidak bisa lakukan. Lalu kita kembali ke nilai, balik ke nilai. Di nilai ini kita bisa menginput nilai siswa sesuai dengan database yang telah kita input di awal pendaftaran siswa. Contoh kita buat tadi, sebentar ya. Mana sih? Aduh. Contoh lah inilah. Nah, siswa nomor induk 1, siswa kelas 4, mata pelajaran contoh IPAS, nilai tugas 80, nilai UAS 80. Baru kita hitung. Ketika sudah kita hitung, kita simpan. Dia otomatis muncul di bawah sini. Dan bisa melakukan pengubahan juga, contoh misalnya ada revisi dari remedial, kita contoh masukkan UASnya 90, lalu kita klik hitung, lalu kita pencet ubah. Akhirnya mengubah data, ya, data berhasil diubah dan langsung terubah 9084. Dan bisa juga untuk menghapus, sama seperti tadi form data siswa, data berhasil dihapus. Lalu kembali. Nah, mungkin kalian bukan pernah sih, tadi kalian melihat di dashboard admin itu ada sama seperti di dashboard guru, cuman perbedaan pengumuman dan biodata. Kalau di dashboard admin itu pengumuman bisa melakukan segalanya, kayak menambahkan pengumuman dan menghapus. Tapi kalau di dashboard guru hanya melihat
karena itu memang sistem yang diaturkan dari sekolah. Nah, habis itu kenapa bisa formnya sama? Karena kami menggunakan bentar, login. Nah, session. Kenapa kita bisa muncul di form yang sama? Karena di dalam misal kayak data jadwal pelajaran, jadwal mapel, kami menambahkan code kembali. Jadi kalau misalnya dia login sebagai admin, dia masuk ke data siswa, dia ketika dipencet button kembali itu, dia akan kembali sesuai dengan role-nya. Misalnya dia login sebagai admin, saat pencet kembali, dia akan kembali ke admin. Tetapi jika dia login sebagai guru, dia akan kembali ke dashboard guru sesuai role-nya. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Di sini lanjut data siswa. Username-nya siswa, passwordnya siswa, login sebagai siswa. Login berhasil. Di sini ada pengumuman, biodata, jadwal, lihat nilai. Pengumuman lihat. Pengumuman yang tadi sudah di admin sampaikan, lanjut biodata. Biodata sesuai database. 1. Nama, kelas, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon. Lanjut jadwal. Di sini ada jadwal mata pelajaran. Lihat nilai. Di sini ada nilai tugas, UTS, UAS, dan nilai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rizky Firdaus dengan NPM 202343501807. Di sini saya akan berfokus pada job desk saya, yaitu report atau paparan data, yang dimana fokus pada pembuatan output cetak atau visualisasi data agar bisa dilihat oleh pihak sekolah, orang tua maupun siswa. Nah, di sini saya menggunakan e-report. Coba tolong Mas masuk ke menu admin. Nah, dalam menu admin ini, di sini ada data guru. Nah, data guru ini bisa di-print guna rekap data yang ada di sekolah dalam bentuk hard copy ya. Nah, data yang di-print ini data-data guru yang terdata di dalam aplikasi tersebut. Balik. Selanjutnya ada data siswa, yang dimana data siswa adalah mengambil dari data Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rizky Firdaus dengan NPM 202343501807. Dalam kelompok ini saya bertugas khusus di report atau laporan data, yang mana fokus pada pembuatan output cetak atau visualisasi data agar bisa dilihat oleh pihak sekolah, orang tua maupun siswa itu sendiri. Nah, di sini kelompok kami menggunakan e-report.
Oke, tolong masuk ke dalam menu admin operator. Nah, di sini form cetak yang pertama ada data guru, yang mana data guru ini diambil dari panel admin yang sudah mendaftarkan beberapa guru beserta data dirinya, yang dimana ada NUPTK, ada nama, ada alamat, nomor telepon, jenis kelamin dan agama, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, di bawah pojok pojok kanan bawah ada tombol print, yang mana di sini berfungsi untuk bisa mencetak data guru. Di sini sesuai dengan GTable yang ada, maka itu yang bisa di print. Oke, lanjut ke selanjutnya. Di sini ada data siswa, yang mana data ini diambil dari tabel siswa yang bisa diinput oleh admin saat pendaftaran siswa baru ataupun siswa pindahan dari sekolah lain, yang dimana datanya itu ada NIS, nomor induk siswa, ada nama, kelas, jenis kelamin, agama, alamat, dan lain-lain, yang mana data tersebut sesuai pada tabel GTable data siswa yang ada di form admin. Lanjut di jadwal. Nah, di jadwal ini jadwal mata pelajaran. Jadwal mata pelajaran ini akan keluar saat username dan password menggunakan user siswa, yang mana siswa bisa mengetahui jadwal dari masing-masing pelajaran dari setiap jam dan setiap hari yang ada. Seperti biasa, di pojok kanan bawah ada tombol print. Ya, di sini mencetak sesuai yang tertera pada GTable ya. Dari jam pelajaran, hari, dan seterusnya. Lanjut di from nilai. Nah, di from nilai ini yang akan diinput oleh guru. Lalu akan dilihat oleh siswa di usernya masing-masing. Di sini ada ID nilai, nomor induk siswa, nama siswa, kelas, nilai tugas, nilai UAS, dan nilai UTS. Nah, lalu di pojok kanan itu ada nilai akhir. Setelah kita button print, maka akan tercetak seperti report-report yang sebelumnya. Lanjut keluar. Lanjut kembali. Coba ambil contoh username siswa, Bang. Nah, di sini dalam form admin. Nah, di GTable siswa ini, setelah kita mengisi data-data di atas yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, akan muncul data-data di bawah GTable yang ada di bawah ini. Nah, lalu bisa di-report untuk keperluan administrasi sekolah. Oke, kembali. Cukup presentasi yang bisa saya jelaskan. Selebihnya kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.